Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali kajian kita Kitab At-Tafsir. Halaman berapa jadinya? 17. Wah, berarti salah juga ya. Berarti wa amal farqu itu. Iya. Iya. Betul. Iya, coba buka dulu semuanya. Dah, temu. Beda antara hari Selasa dengan hari, memang dekat-dekatan aja itu kitabnya, halamannya itu. Ya, sekarang halaman 17. Jadi kita bahas di sini setelah kita membahas antara perbedaan otak manusia dan juga apa yang ada dalam otak hewan. Kita membahas di situ bahwa otak manusia itu memiliki quwwatur rabti. Kalau kata Unik kemarin, Robato, ayah bacanya yarbutu ya, harusnya yarbitu ya. Ya, begitu udah pernah diperbaiki sama Valen ya. Yarbitu ya, itu di ini. Ya salah baca aja. Nah, jadi bedanya otak manusia dengan otak hewan itu bahwa otak manusia itu memiliki kekuatan untuk mengikat maklumat sabiqah ya dengan fakta-faktanya dia yang ada yang dicerap oleh panca inderanya. Jadi mengkaitkan antara maklumat itu dan juga pada otak hewan itu tidak memiliki itu. Yang ada adalah istirja'ul ihsas. Nah, makanya dijelaskan di sini, diulangi lagi. Wa ammal farqu baina ma yata'allaqu bil gara'izi wal hajatil udawiyati. Nah, itu tadi sudah. Adapun perbedaan antara apa yang terkait dengan gariza dan hajatul udawiyah wa ma yata'allaqu bil hukmi 'alal asya'i, dan segala apa yang berkaitan dengan memutuskan atau hukum terhadap segala benda, mahia, apa itu benda itu, fahuwa anna ma yata'allaqu bil gara'izi yumkinu lil insani ya bitikraril ihsasi an yastarji al ihsas. Maka di sini dikatakan apa yang berkaitan dengan gariza yang yang memungkinkan bagi manusia itu adalah dengan cara mengulangi ihsas tadi, atau dia itu juga yastarji al ihsas. Jadi manusia pun memiliki juga kekuatan untuk mengenali istirjaul ihsas. Nah, dalam konteks ini sama. Ya kan? Nah, wa yumkinuhu bi khasiyatir rabti an yukawwinu min majmu'in
ma yahissuhu wa ma yastarji'uhu min ihsasat. Nah, jadi dikatakan di sini dan memungkinkan untuk manusia itu memiliki khasiat, ya, khasiatur rabti, khasiat untuk mengkaitkan antara fakta dengan maklumat sabiqatnya, bahwa dia akan membentuk dari seluruh apa yang di indranya itu. Ma yahissuhu wa ma yastarji'uhu min ihsasa. Jadi baik yang dia coba kenali kembali, ya, kembali mengenali, dan juga apa yang ada dari maklumat dia, manusia itu mampu menggabungkannya. Nah, mampu mengkaitkan apa yang dia kenal dengan maklumatnya, ya kan? Gitu. Dan ini disebut apa? Maklumatun. Dan inilah yang kemudian bisa dikatakan dengan maklumat. Dengan apa penggabungan tadi ya? Dengan maklumat. Wa an yastarji'a hadhil ihsasati, ya, bimaklumatin fima yata'allaku bil garaizi wal hajatil udawiyati. Nah, jadi di sini juga dia bisa mengembalikan atau bisa mengenali kembali istirja'ul ihsas dengan maklumatnya yang memang berkaitan dengan garaiz dan hajatul udawiyah. Jadi ini luar biasanya otak manusia. Jadi gini maksudnya. Kalau otak binatang itu cuma bisa mengenali dari dorongan gerizahnya, manusia juga otaknya mampu mengenali dari dorongan gerizah dan hajatul udawiyahnya. Tetapi otak manusia itu mengkaitkan dengan fakta-faktanya, mengkaitkan dengan maklumat-maklumatnya yang dia miliki. Makanya ada sifat manusia itu yang paling gampang dengan urusan ini adalah membandingkan. Nah gitu loh. Ini ada jelek, ini ada cakep. Dia punya tahu tuh. Kan kelihatan antara monyet dengan orang. Nah gitu kan. Misalnya. Ya. Orang makanya dibilang, monyet lu. Kata orang tuh kan, jelek. Padahal kata monyet itu ganteng. Kan gitu kan. Karena sesama monyet. Gitu. Iya kan? Tapi manusia karena dia itu berbeda dengan binatang, dia membandingkan. Bahkan dia membandingkan mana ini kecil, mana ini besar, itu paling gampang. Ya. Dia membandingkan juga mana itu yang enak, yang tidak enak, yang dia pernah punya maklumat itu dalam benak dia. Bahkan pada saat dia merasakan ini enak dan tidak enak, itu juga ada dari dorongan apa? Garizahnya. Ya, dengan dia menggunakan indera pengecapannya. Tapi pada saat dia diberitahukan kepada dia dengan informasi ini haram, walaupun ini enak, dia langsung bisa punya apa? Pengingatan di situ. Ya, dia membandingkan ini enak, daging ini marbling, daging ini berlapis antara serat dengan lemak, misalnya. Itu. Lalu dia membandingkan, memakan, oh iya enak, lagi puasa ya, ya. Membandingkan, lalu dia punya pemahaman, itu haram. Menurut syariat Islam, orang Islam ada wahyu yang Allah beritahukan, kan gitu ya, dari Al-Quran, ajaran Islam, daging babi itu haram. Maka pada saat itu dia bagaimana? Dia membandingkan dalam otaknya, di samping juga dia menggunakan maklumatnya. Dia memutuskan dia tidak makan. Kenapa? Karena pada saat itu otaknya menjadi qiyadah fikriyah, menjadi yang mengarahkan, menjadi kaidah fikriyah dan sekaligus qiyadah fikriyah bagi dirinya, dia nggak mau makan. Walaupun dulu mungkin saat dia belum tahu, dia merasakan daging itu misalnya enak, gitu kira-kira. Paham? Nah itu yang ada dalam otak manusia. Jadi dia mampu menggabungkan itu di situ. Ya, nah
Mana sampai mana tadi? Nah, walakinnahu akan tetapi padanya itu la yumkinu ayar bita hadhil maklumat. Tidak memungkinkan untuk dia ini bagaimana mengkaitkan dari maklumat ini fi ghairi ma yata'allaqu bil gara'iz wa hajatil udawiyati. Ya. Dia tidak bisa mengkaitkan di sini kalau misalnya tadi dikatakan maklumat yang tidak ada padanya berkaitan dengan gariza. Kalau dia memang tidak memiliki maklumat itu, bagaimana maksud di sini? La yumkinuhu ayarbitaha fil hukmi ala syai'i ma huwa. Jadi kalau dia cuma menggunakan otaknya, gimana hukum terhadap masalah ini? Otaknya itu nggak akan sanggup memutuskan kecuali dia diberitahu. Makanya maklumat itu dia akan menggunakan menjadi penggunaan maklumat itu dengan yang lama yang dia punya. Jadi contoh gini misalnya, tadi dia biasa memakan makanan misalnya daging babi tadi yang diharamkan misalnya. Iya. Dia tahu ini daging babi, diberitahu berikutnya ini haram. Ya, dia ini haram. Satu maklumat itu, ternyata dia pada saat itu mendapati di hadapannya itu daging sapi dan daging babi. Dia menggunakan, ini daging sapi, ini daging babi. Maka daging babi saya tidak makan, haram. Maka yang saya makan daging sapi. Dia makan. Tetapi dia tidak mengetahui hakikat daging sapi itu kecuali dia nanti diberitahu lagi. Misalnya, ternyata ada urusan yang lain yang berkaitan dengan itu. Ini disembelih tidak dengan nama Allah. Ini digunakan untuk sesaji. Maka hukum yang berikutnya, maklumat yang berikutnya, itu tidak bisa dia gunakan. Walaupun dia telah menggunakan berkali-kali tentang kondisi daging tadi, fakta tadi, gitulah, ya. Untuk dia menelaah. Jadi dia nggak sampai kepada hakikatnya. Kecuali atau kepada hukum tadi. Kecuali dia diberi lagi maklumat. Ini yang pembahasan kita. Makanya maklumat itu menjadi sangat penting. Ya. Jadi apa sih tentang hakikat itu dia tidak tahu. Ya kan? Maka dikatakan di sini. Walidzalika. Maka pada saat itulah. Ya. Istibahu alal kasirina. Maka dengan demikian meragukan yang seperti itu menjadi ragu bagi kebanyakan orang, ya, untuk apa? At-tafriqa baina amaliyatil istirja'i wa baina amaliyatir rabti. Antara aktivitas kembali kepada penginderaan dan aktivitas mengkaitkan antara fakta dengan fakta dengan maklumat. Ya. Ya. Maka dikatakan fal amaliyatul istirja'i, maka aktivitas untuk kembali mengingat, ya, kembali untuk mengihsas, la takunu illa fima yata'allaqu bil gara'izi wal hajatil udawiyah. Tidak ada dia kecuali memang berkaitan dengan naluri dan hajatul udawiyah manusia yang mendorong untuk dipenuhi. Jadi ini sama tadi dengan adanya pada binatang. Walakinna amaliyatur rabti takunu fi kulli syai'in. Akan tetapi yang disebut dengan aktivitas mengkaitkan ini akan mencakup kepada segala sesuatu. Jadi gini contohnya. Tadi, ya, daging yang kemudian kita tahu daging yang biasa dimakan. Tadi daging sapi. Ini contohnya makanan, biarin ya. Jadi godaan buat yang puasa. Nah, apa nih? Daging sapi, ya. Gimana? Pernah merasakan daging sapi? Ada yang nggak doyan di sini? Doyan semua ya? Daging sapi. Nah, nanti kita buat rendang ya Bu ya. Daging sapi.
itu secara naluri dia akan makan. Karena apa? Biasa dia makan. Tetapi pada saat kalau dikatakan mana yang disebut dengan kuwatur robti, itu adalah saat dia dulu diberi informasi, yang informasi itu harusnya dia gunakan. Apa itu? Misalnya tadi, daging ini dipotong, disembelih bukan dengan menyebut nama Allah. Boleh nggak kita makan? Nggak boleh, haram. Ya, itu informasi, diberitahu. Tapi karena mungkin dia lupa, dia nggak memiliki tadi dalam benaknya memori untuk dia ini menggunakan itu lagi, ya dia nggak tahu, dia lupa aja pokoknya. Atau dia lalai untuk mencari tahu ini dipotongnya gimana, ya. Atau dia ini misalnya dia nggak paham misalnya diberitahu dulunya nggak apa-apa. Coba, pasti dia makan, ya, berbuat dia di situ. Kuwatur robtinya, ya nggak nyantel, ya. Nah, kalau menyatakan dengan kondisi bahwa ini dipotong dengan mengatasnamakan nama Allah atau tidak, itu bukan kaitannya dengan naluri, bukan dengan goriza, ya. Tapi memang informasi yang diberikan untuk segala sesuatu dari benda tadi. Belum lagi kemudian ada informasi ini dipotong atas nama Allah, nggak apa-apa, bukan untuk sesaji, tapi masaknya pakai khomer. Nah, ada lagi kan? Masaknya pakai minuman keras, pakai misalnya bumbu-bumbu yang diharamkan. Gimana ini? Tidak juga kita makan. Pak. Jadi mencakup segala sesuatu. Sehingga yang namanya kuwatur robti tadi, ya, dikatakan ini sawaun ma yata'allaqu bil ghara'izi wa hajatil udawiyati. Sama saja yang namanya kuwatur robti ini bisa berkaitan dengan naluri dan hajatul udawiyah, atau apa yang berkaitan dengan hukum. Dengan hukum, ya, au ma yata'allaqu bil hukmi alal asya'i ma hiya. Ya, atau yang berkaitan dengan segala benda. Apa sih benda itu? Tadi ya, halal atau haram menurut manusia, misalnya di sini. Ya, fal ma'lumatu sabiqatu la budda minha fir rabti. Maka yang namanya maklumat sabiqah itu haruslah, ya, fir rabti, haruslah ada dalam pengkaitan antara fakta yang dicerap dengan apa yang ada di otak manusia. Jadi makanya maklumat itu diisi, ya, otak kita ini diisi dengan maklumat dan digunakan. Jadi makin ingat. Jadi otaknya tuh jangan jadi dibuat orisinil karena nggak pernah dipakai. Inilah makanya anak-anak disuruh juga menghafal. Ya, biar apa? Oh bisa. Waduh lelah capek. Tadi pagi udah belajar. Ya kan, asar menghafal lagi, ya kan, malam belajar lagi, pagi menghafal lagi, terus di waktu-waktu tadi. Gimana ini? Nggak apa-apa, mengkaitkan tadi maklumat yang ada. Paham? Ya. Ditambah lagi pelajaran-pelajaran. Ini halal, ini haram, ini adab, ini yang seharusnya tidak dilakukan, ini harus dikerjakan. Ini misalnya tentang hadis, ini tentang apa, semuanya. Ya, makanya dikatakan fal ma'lumatu sabiqatu la budda minha fi rabti, ya, wa mayyizatul insan, dan inilah yang menjadikan manusia itu istimewa alal hayawan. Apa itu? Dan yang membedakan manusia dengan hewan, yang mengistimewakan manusia dengan hewan, innama hiya fi khasiyatir rabti, yaitu dalam khasiat mengkaitkan fakta ini. Walidzalika, maka dengan demikian, fa inna kaunal insani, maka sungguhnya keadaan manusia ini, ya'rifu, ya kan? Apa ini? Enggak kebaca. Bentar. Fa inna kaunal insani ya'rifu min gawamil
khusbati. Ya. Pada saat dia mengetahui, ya, dia ini mengetahui pada saat apa? Khusbah, guamil khusbah ini adalah kayu yang mengapung. Khusbah itu kayu, potongan kayu yang mengapung. Bahwa apa? Annahu yumkinu ayyaja'ala minal khusbati safinatan. Jadi manusia itu tahu, ngelihat kayu ini pasti bisa bikin apa? Bikin perahu. Nah, dia pasti tahu itu. Kalau dulu ayah diajarin pada saat belajar kitab ini gini caranya tuh. Waktu itu ada teman-teman ayah dari Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan. Pada saat itu gini, kalau dikasih satu pohon jagung, kalau menurut anak pertanian, ini satu batang pohon jagung ini adalah apa? Bisa untuk ditanam, biji jagungnya ditanam kembali. Tapi bagi orang peternakan pada waktu itu, biji jagungnya bisa untuk makanan ternak. Kenapa? Karena mengkaitkan dengan maklumat. Paham nggak? Sama tadi. Manusia ngelihat sepotong kayu yang mengapung. Dia bisa pikir, ini bisa bikin perahu. Ya. Makanya dikatakan, lanjutin ya. Oh iya, udah mau habis nih ya. Hiya masalu kaunil kirdi. Nah, ini juga misalnya seperti keadaan seekor kera, monyet. Ya'rifu an isqatal, ya kan? Mauzati. Dia akan mengetahui untuk bagaimana menjatuhkan pisang min qatafi mauzin, dari tandanan pisang tadi yang bagaimana muallikin, yang tergantung. Jadi dia bisa tahu bagaimana menjatuhkan pisang yang tergantung, yang bagaimana di situ. Yumkinu ayyuhassila, yang memungkinkan untuk bisa dihasilkan min darbil qata'il mauzi. Nah, dia bisa untuk kemudian apa? Menggunakan potongan kayu untuk memukulnya. Ya. Yang bagaimana al-mu'alliqu, ya, bi asa au syai'in, ya, yang kemudian dia menggunakan tongkat atau segala sesuatu dari potongan kayu. Untuk ngapain? Memukul tandan pisang agar bisa pisang itu jatuh dan dia makan. Maunya tahu itu bisa. Ya kan? Fakulluhu muta'alliqu bil gharaizi. Semuanya ini berkaitan dengan gerijah wal hajatil udawiyati, dan kebutuhan fisik manusia dan juga hewan tadi. Wa husuluhu hatta law rabata, dan di semua itu dihasilkan atau sampai sehingga apa? Sekiranya mengkaitkan wajah ala maklumatin huwa amaliyatul istirja. Ya, ini adalah yang terjadi dari maklumat, yaitu adalah aktivitas istirja, walaisa amaliyatan robtin, amaliyata robtin. Jadi ini adalah bukanlah aktivitas mengkaitkan fakta. Jadi ada hewan, ada kera yang menggunakan tongkat untuk memukul pisang. Itu bukan aktivitas ngapain? Bukan aktivitas berpikir, tapi istirjaul ihsas. Walidzalika la yumkinu amaliyatul aqliyah. Dengan demikian tidaklah mungkin ada di situ la yakuna. Walidzalika la yakuna amaliyatan aqliyatan. Jadi tidak bisa terjadi di situ aktivitas berpikir. Wala yadullu ala hunaka aqlan au fikran, ya kan? Dan juga tidak menunjukkan kepada di situ adalah berpikir atau pemikiran. Balladzi yadullu ala hunaka aqlan au fikran,
Akan tetapi yang menunjukkan kepada di situ ada berpikir atau pemikiran, wa yakunu amaliyatan akliyatan haqqan, dan di situ ada aktivitas berpikir sebenarnya, innama huwal hukmu ala asya'i, yaitu adalah apabila menghukumi, memutuskan sesuatu itu mahia. Jadi sebenarnya bagaimana, halal atau haram, apa sih benda itu, bagaimana benda itu, ya itu dia, ya. La yatimmu illa bi amaliyati rabti, dan ini tidak akan sempurna kecuali ada aktivitas mengkaitkan fakta dengan maklumat tadi, ya kan? Warab, ya. Di sini juga dikatakan warabtin bi maklumatin sabiqatin, dan juga yang mengkaitkan dengan apa ini? Maklumat sabiqah. Wa min huna, maka dari sinilah karena la budda, sudah seharusnya min wujudi maklumatin sabiqatin li ayati amaliyati rabtin, ya kan? Sudah seharusnya ada, terdapat di situ apa? Maklumat sabiqah, ya, untuk menjadi aktivitas pengkaitan hatta yujadal aqlu, sampai terwujud berpikir, awil fikru atau pemikiran, ay hatta yakunal amaliyatul aqliyah, sampai terjadi aktivitas pemikiran. Paham? Jadi harus ada kuwatur rabti, harus ada mengkaitkan antara fakta dengan maklumat. Makanya sering ada pelawak mikir, disuruh mikir gimana? Maklumatnya mana? Ya, tadi bukan cuma sekedar istirjaul ihsas. Paham? Sedikit-sedikit. Tidak, Nabila paham? Ngerti ya? Alhamdulillah. Tandain tuh biar gak ada ya, sampai mananya. Ya. Gimana? Ilmu paham? Ngerti ya? Ikuti ya, sedikit-sedikit ya. Gitu. Oke, kalau tidak ada cukup. Ada pertanyaan? Mungkin yang lain mau bertanya? Gak apa-apa. Ayo. Ada pertanyaan? Cukup. Ya. Ya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.